Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di ibadah GKJ Banyumanik 25 Juli 2021. Marilah saat ini, sebelum memasuki ibadah, kita masuk di dalam saat hening sejenak. Marilah di dalam hati kita mengaku bahwa ibadah ini terselenggara karena pertolongan Tuhan kepada umat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita merenungkan kembali dan bercermin pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita dan tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Yang demikianlah hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, maka nyata sekali dosa kita, karena kita tidak dapat mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segenap hati. Marilah di dalam kerendahan hati, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertobat, terimalah anugerah pengampunan dari Tuhan, sebagaimana berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di Injil Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni dosa-dosanya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta saudara.
Marilah sebelum menerima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami akan menerima firman Tuhan. Tuntun dan terangilah kami dengan roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan dan kami dimampukan untuk melakukannya. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 21. Demikianlah Injil Yesus Kristus seperti yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari hujan, maka kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat
orang-orang pada berteduh. Ada yang berteduh di emperan toko, ada mereka yang berteduh di lorong-lorong jalan, di halte, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang bagi Bapak Ibu yang hujannya sangat deras, ketika naik mobil pun harus memperlambat atau bahkan kadang-kadang pun memilih untuk berhenti. Nah, biasanya ketika sudah berhenti, ketika sudah mendapat perlindungan, barulah kita itu kadang-kadang baru berdoa pada Tuhan. Atau ketika kita tidak kunjung mendapatkan tempat perteduhan, pada saat itulah kita baru berdoa, minta pada Tuhan agar diberi tempat perlindungan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menjadi satu tanda bagi kita. Ketika seseorang itu menghadapi sesuatu, bencana ataupun kesulitan, pertama-tama yang ia pikirkan, yang ia cari adalah kebutuhan dasar. Apa yang ia butuhkan saat itu? Jika ia butuh perlindungan, ia akan mencari perlindungan. Jika ia butuh tempat perteduhan, ia akan cari tempat berteduh. Nah, disitulah kemudian baru berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kita terima saat ini, yaitu dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Dalam firman Tuhan itu ada dua peristiwa penting yang diceritakan kepada kita. Yang pertama, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan yang peristiwa yang kedua adalah Tuhan Yesus menolong murid-muridnya yang sedang menghadapi angin kencang. Walaupun dua cerita itu berbeda, tetapi ada satu hal yang sama. Kesamaannya adalah bahwa murid-murid pada saat itu dan orang banyak saat itu, mereka mengalami satu kesulitan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang yang mengikut Yesus kehabisan makan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena situasi sudah malam. Lalu yang kedua, bekal mereka sudah habis. Sementara mereka tidak bisa membeli makanan karena mereka jauh dari perkampungan. Sementara dalam cerita yang kedua, di sana murid-murid menghadapi badai. Mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa lari kemana-mana. Karena mereka dikelilingi oleh air. Dan situasinya juga gelap. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa yang pertama, mereka yang kelaparan dikenyangkan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid diselamatkan oleh Yesus. Mereka sampai pada tempat perhentian. Ada satu hal yang menarik, yaitu mereka selamat. Mereka mendapatkan makan dan mereka sampai di tempat perhentian karena mereka berserah. Mereka menyerahkan semuanya kepada Yesus. Nah, hal itu dapat kita baca dengan jelas di dalam peristiwa yang pertama. Ketika orang-orang lapar, ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan inilah yang akhirnya bisa mengenyangkan ribuan orang dan sisa 12 bakul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan. Jadi melalui peristiwa itu sebenarnya
kita pun bisa belajar bahwa tidak ada hal yang terlalu kecil, tidak ada hal yang terlalu remeh untuk kita serahkan kepada Yesus. Murid-murid saat itu pun yang sedang terserang badai, mereka nelayan berpengalaman. Bukan berarti kemudian mereka mengandalkan diri. Mereka berserah pada Yesus. Mereka selamat. Nah, jadi sekali lagi, jangan abaikan Yesus dan jangan lupa berserah kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui dua bacaan atau dua peristiwa dalam bacaan itu, kita boleh belajar, kita mendapat pengajaran dari Tuhan bahwa pertolongan yang dari Tuhan Yesus itu tepat waktunya, tepat wujudnya. Saat itu orang-orang sedang butuh makan, Yesus memberi apa yang mereka perlu. Yesus memberi mereka makan, bukan disuruh pulang, bukan disuruh beli, tetapi apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka saat itu dicukupi dulu. Dan itu pun juga terjadi di dalam pelayanan-pelayanan yang lain. Ketika ada yang sakit disembuhkan, ketika ada yang sedang berduka dihiburkan. Jadi disitulah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh seorang gembala yang baik untuk kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika orang-orang itu datang pada Yesus, atau ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kita akan tetap beriman atau tidak. Itu sesungguhnya tergantung dari bangunan iman yang ada di dalam diri kita. Jika bangunan iman itu kokoh, maka tidak mudah goyah. Jika bangunan iman itu kuat, maka respon kita akan segera lari pada Tuhan. Kita akan segera datang pada Tuhan, berserah pada Yesus. Tetapi jika bangunan iman itu rapuh, ya kita akan cari. Kita akan lari ke tempat yang lain, bukan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi badai, itu tergantung dari bangunan iman yang ada di dalam diri kita. Kita tetap kuat, kita tetap tegar, ataukah kita akan lari. Nah, tinggal sekarang kita, bagaimana kita memperkuat bangunan iman di dalam diri kita ini. Nah, disinilah perlunya sebuah peribadatan, perlunya sebuah doa, perlunya sebuah pujian. Dan yang saya garis bawahi di sini adalah perlunya kita belajar akan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan, temukan kedalamannya, temukan kebenarannya. Itu akan membangun iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masih di masa pandemi. Disinilah kita mau melihat bangunan iman kita. Di masa pembatasan ini, marilah kita membangun iman percaya gitu. Salah satu yang tadi saya sebut tentang firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Tetapkah kita beribadah? Bagaimana dengan pendalaman firman? Saat ini saya lihat ada banyak yang kelompok-kelompok ataupun warga yang tidak terlibat di dalam pemahaman Alkitab. Nah, firman Tuhan saat ini mengingatkan pada kita semua, mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita. Dan
di masa pembatasan ini, dengan iman percaya kita kepada Kristus, bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan percayalah, selalu tersedia belas kasih Tuhan untuk kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut ini akan kita saksikan wisuda anak sekolah minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan juga anak-anak yang berbahagia, pada saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan wisuda anak sekolah minggu, yang mana mereka setelah wisuda ini mereka akan memasuki kategori remaja. Adapun anak-anak yang saat ini akan diwisuda dan masuk dalam kategori remaja, yang pertama adalah Elsa Mareta Grovi Sarah, putri Bapak Ibu Rudianto, Yehezkiel Kendra Sadewo, putra Bapak Ibu Iwan Santoso, Grace Irene Persulesi, putri Bapak Ibu Domingus Persulesi, Kristabel Natania Yosef, putra Bapak Ibu Yosef Bayu Setiawan, Nathanael Christine Putra Prakoso, putra Bapak Ibu Seno Adi Prakoso, Manuel Malvin Kristiono, putra Bapak Ibu Bambang Kristiono, Nathanael Nevan Narendra, putra Bapak Ibu Kuntoro Tri Atmono, Sela Nefriana Ratih, putri Bapak Ibu Suhardi, Eteliano Vicky Putra Nanlohi, putra Bapak Ibu Korvi Layung Adilian Nanlohi, Freya Satyantoro Anindya Nismara, putri Bapak Ibu Bayu Setyantoro Ari Widyatmoko, Jessica Sipi Livni, putri Bapak Ibu Aris Setiaji, Milano Lasa Nesta, putra Bapak Ibu Sutio, Nabila Karisma Afilia, putri Bapak Ibu Triswanto. Kami mengucapkan selamat kepada anak-anak yang telah memasuki kategori remaja. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai anak-anakku di dalam bertumbuh dalam iman dan
kedewasaan. Selamat kepada orang tua dan teruslah dampingi anak-anak Bapak Ibu. Tuhan akan memampukan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Atas berkat-berkat Tuhan yang telah diterima oleh anak-anak dan juga orang tua, dan juga tentu kita semua, mari anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji syukur padamu, jika saat ini anak-anak kami telah memasuki kategori remaja. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan melalui para pengasuh, juga pendampingan dari orang tua. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan membimbing anak-anak kami di dalam bertumbuh secara iman, jasmani, dewasaan, dan kepribadian, sehingga mereka tetap setia pada Tuhan, sampai akhirnya nanti mereka mengaku percaya, mereka menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa kabar kesukaan. Terima kasih atas kasih penyertaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami ini ke dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan ini kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kepada Komisi Remaja. Terima kasih. Puji Tuhan, kita terima adik-adik Komisi Anak ke Komisi Remaja Pemuda.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita saat ini memperbarui iman percaya kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah saat ini kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Saat ini Tuhan, kami masih menghadapi badai pandemi. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap beriman, untuk tetap membangun iman percaya kami semakin kuat. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang isolasi, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan keteguhan dan juga pengharapan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk karya, kerja dan pelayanan kami. Biarlah dari situ Tuhan menyalurkan berkat kepada kami. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan kami di GKJ Banyumanik. Tuhan pakai gerejamu ini untuk keluasan kerajaan Allah, untuk menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang sekolah. Tuntunlah ya Tuhan, sertailah mereka ya Tuhan, sampai mereka meraih cita-citanya. Mereka tetap setia dan juga menjadi berkat. Kami berdoa agar pandemi ini segera berlalu, segera diatasi, vaksin segera diaplikasikan, dan kami merasakan kesehatan. Berkati mereka yang ada di garda terdepan dalam mengatasi ini. Berkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam kasih kuasa Tuhan. Kiranya belas kasih Tuhan turun atas kami yang saat ini sedang mengalami keterbatasan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tiba masanya bagi kita untuk bersyukur pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Amsal 11. Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25 yang demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, untuk persembahan Bapak Ibu bisa melalui transfer, bisa melalui kode QR, ataupun Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop dan menyerahkannya ke gereja. Kami percaya
ada senantiasa kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita. Roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, inilah ungkapan rasa syukur kami, penyerahan kami akan pemeliharaan Tuhan yang kami nyatakan dengan persembahan. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah. Dan jika sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah Tuhan memampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di dalam kasih dan penggembalaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Tetap teguh, tetap percaya, walaupun saat ini kita sedang menghadapi badai kehidupan, badai pandemi. Karena pertolongan Tuhan itu tepat. Pertolongan Tuhan itu senantiasa tersedia. Belas kasih Tuhan itu selalu ada tersedia bagi kita. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, melindungi, dan juga senantiasa menudungi saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.